wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah jami'an. Saudara dan saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala puji yang paling sempurna kita panjatkan hanya kepada Allah, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Sebuah kehormatan dan kemuliaan pada kesempatan pagi Jumat yang cerah ini, kita kedatangan tamu yang insya Allah sudah tidak asing lagi, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dan ini adalah merupakan kesempatan yang kami tunggu, dan saya pribadi menunggu-nunggu untuk beliau bisa datang ke majelis ini, memberikan nasihat-nasihat, ujangan-ujangannya yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semakin menambah khazanah ilmu kita dalam rangka untuk lebih bisa menjadi manusia-manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bersemangat dalam melaksanakan amal soleh, dan sekaligus kita lebih tahu tentang bagaimana metode dan manhaj di dalam kita merealisasikan Islam, agama tercinta dan yang mulia ini. Dan tanpa panjang lebar, langsung saja waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustadz Yazid untuk memberikan kajiannya, dan insya Allah tema kajian kita adalah prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Syukran, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falyatafaddal masykuran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah ma'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan, dan kita berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ikhwan dan akhwat, pada pagi hari ini saya diminta untuk mengisi kajian dari buku Prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buku ini agak tebal ya, tentunya agak semua dibahas, tapi ada beberapa poin yang kita bahas yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam kajian, saya ingatkan bahwa kita datang ke tempat ini untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Karena itu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bahwa kita datang ke tempat ini untuk thalabul ilmi, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kita selalu dan senantiasa berdoa, sebagaimana Nabi berdoa setiap selesai salat subuh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi kita ingin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita ngaji cuma sekedar kumpul, tapi kita berusaha setiap kajian itu kita mendapatkan manfaat, setiap kajian mendapatkan faedah, setiap kajian menambah ilmu kita, setiap kajian menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa yang dikatakan ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita mengkaji, maka semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa al-ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu al-khasyatu." Bukannya ilmu itu banyaknya meriwayatkan hadis, tapi yang dikatakan ilmu itu al-khasyatu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengkaji ilmu syar'i, semakin bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat ini, riwayat Abu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan yang lainnya. Jadi ilmu itu harus menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kita asal datang kumpul, tapi bagaimana ilmu ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Ikhwan fillah, azakumullah. Jalan yang antum tempuh untuk menuntut ilmu ini jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, wajib. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, wajib. Maka setiap hari dia harus meluangkan waktu dia untuk menuntut ilmu. Setiap pekan dia wajib meluangkan waktu dia untuk menuntut ilmu, wajib hukumnya. Sebab kita sebagai seorang muslimah harus tahu tentang agama Islam yang kita peluk, yang kita anut, yang kita yakini merupakan satu-satunya agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Taala, dan agama yang membawa manusia kepada cahaya, membawa kepada keselamatan, membawa kepada kedamaian, membawa kepada kebahagiaan. Maka dia harus menuntut ilmu syar'i supaya tahu dia agama yang hak ini, agama yang indah, agama yang sempurna. Dia wajib mengetahui ini. Dan ini jalan yang antum tempuh juga jalan yang benar dan diridhoi Allah. Dan jalan ini yang akan membawa manusia ke surga.
Kalau antum menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah, dan kemudian antum berusaha untuk mengamalkannya, jalan ini yang akan membawa manusia ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Makanya kita ingin Allah mudahkan jalan kita ke surga. Karena tujuan dari hidup seorang mukmin dan mukminah jannah. Tujuan hidup seorang muslim surga. Dunia ini gak ada apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya dunia ini. Makanya orang yang sangat bodoh kalau dia hidup untuk mencari dunia. Bukan hanya bodoh, sangat bodoh. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Iddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Beliau menjelaskan tentang betapa jeleknya dunia ini. Bahwa dunia ini tidak ada harganya sama sekali, insyaallah. Bagaimana hadis yang sahih, Nabi SAW melewati seekor kambing yang sudah menjadi bangkai. Nabi tawarkan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau seekor bangkai kambing ini? Kata para sahabat, kami nggak mau, ya Rasulullah. Kalau seandainya dia masih hidup, cacat telinganya, apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi SAW, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing ini. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan setetes air pun kepada orang kafir. Kalau dunia ini berharga seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan setetes air kepada orang kafir. Dunia tidak ada harganya seberat sayap nyamuk. Dan di dunia ini tidak ada orang jual sayap nyamuk, tidak ada. Tidak ada orang jual sayap nyamuk. Tapi dunia ini lebih jelek daripada sayap nyamuk. Makanya bodoh kalau ada orang yang mengejar dunia, sibuk dengan dunia, orang yang bodoh. Kata Ibnu Qayyim, akalnya idiot. Makanya kita harus jadi orang-orang yang berakal dan mempunyai hati dalam melihat dunia ini dan menuju akhirat nanti. Seorang mukmin akalnya waras, dia berpikir dunia ini tidak ada harganya. Tetap mencari nafkah wajib, tapi jangan mencari nafkah kita mengorbankan agama kita. Jangan kita mencari nafkah mengorbankan ibadah kita kepada Allah. Jangan kita mencari nafkah mengorbankan hak yang harus kita penuhi, hak Allah, hak orang tua kita, hak istri, hak anak, jadi korbankan. Wajib cari nafkah, tapi jangan sampai kita mengorbankan semua hak, dan Allah akan tuntut sampai hari kiamat hak itu nanti. Kita wajib cari nafkah, tapi sekedarnya. Dunia ini sekedar kita cari. Tujuannya bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi kita harus bagaimana berbekal untuk akhirat. Berbekal. Dunia ini tempat singgah, kata Rasulullah SAW. Gak mungkin orang singgah itu bertahun-tahun, gak mungkin. Seperti seorang yang berteduh, kata Nabi, karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakkaha, kata Rasulullah. Seorang ini, aku dengan dunia seperti seorang yang berteduh di bawah pohon, kemudian aku tinggalkan pohon itu. Orang berteduh di bawah pohon gak lama, dan kita hidup dunia seperti itu. Seperti kita berteduh di bawah pohon, hanya sebentar dan sesaat kita hidup dunia ini. Makanya kita harus berbekal dengan ilmu, berbekal dengan takwa kepada Allah, berbekal dengan amal saleh, dan berbekal dengan hati yang selamat, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang tidak berbuat bid'ah, yang tidak hasud dan tidak dengki kepada siapapun juga.
qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu yang akan bermanfaat. Harta kita, anak kita tidak bermanfaat kecuali kalau dia betul-betul harta ini ditujukan untuk Allah, disedekahkan buat Allah SWT di jalan Allah, dan kemudian kita menjadi anak yang soleh, dari itu bermanfaat menjadi insyaAllah. Tapi kalau tidak, tidak ada manfaat sama sekali. Jadi Allah, ini sekedar mukadimah yang perlu saya sampaikan kepada bahwa kita harus berusaha untuk melihat dunia ini gak ada arti apa. Bahwa kita akan kembali kepada Allah. Iman kita masuk ke surga atau ke neraka, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Yang kita tuju akhirat. Dan itu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi SAW mengingatkan para sahabat bahwa yang kita tuju dalam hidup ini adalah akhirat. Yang kita tuju adalah jannah, surga, bukan dunia. Dan itu berulang-ulang Nabi ingatkan. Berulang-ulang. Makanya dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan. Tidak ada satupun dalam Al-Quran Allah menyebutkan pujian kepada dunia. Tidak pernah ada dan tidak akan ada. Dalam hadis Nabi tidak ada pujian kepada dunia. Yang ada celah kepada dunia. Yang Allah puji adalah akhirat. Dunia ini Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan menipu. Ya rugi kalau kita cari dunia. Sekedarnya aja. Sekarang kita harus berlomba-lomba bagaimana menuju akhirat. Dengan menuntut ilmu syar'i, dengan mengamalkan ilmu syar'i, dengan kita mendakwakan kepada keluarga ilmu syar'i ini. Ini bermanfaat. Jangan cari dunia. Dunia ini tidak ada arti apa-apa. Hatta kita punya uang miliaran, insya Allah tidak ada arti apa-apa. Kecuali kalau dia sedekahkan, dia infakkan, dia wakafkan, dia membantu orang-orang yang susah, orang yang miskin dan yang lain, manfaat. Jadi apa yang penting, Allah, ini sebagai mukadimah yang perlu diperhatikan bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat. Itu harus kita ingat seumur hidup kita. Jangan sampai kita disibukkan oleh dunia, jangan. Rugi kita disibukkan oleh dunia. Dunia ini hanya sekedarnya saja, seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Kalau kita melihat orang yang sukses, para sahabat sukses. Dunia sukses, akhirat sukses. Tapi yang dituju adalah akhirat, dunia akan ke bawah. Tapi kalau sibuk dunia tinggalkan akhirat, maka rugi kita. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Di antara bekal yang harus kita perhatikan yaitu ilmu syar'i. Dari ilmu syar'i yang paling mulia dari seluruh ilmu syar'i ini masalah akidah. Kita wajib menuntut ilmu. Dan kalau disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW atau dalam asar sahabat tentang keutamaan ilmu, yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu yang dasarnya Al-Quran, As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat, itu yang dimaksud dengan ilmu. Kalau disebutkan ilmu, itu yang dimaksud. Dari seluruh ilmu yang paling mulia adalah masalah akidah. Dari seluruh ilmu yang paling mulia dari ilmu syar'i ini masalah akidah. Karena masalah akidah ini masalah keyakinan, masalah dasar. Seorang itu dia bisa menjadi baik dan tidak tergantung dari keyakinan kita beragama. Seorang itu akan bahagia atau tidak tergantung dari keyakinan dia yang benar atau tidak. Ketika dia mempunyai keyakinan yang salah, dan ini yang berbahaya buat dia. Meskipun dia beribadah kepada Allah SWT, tapi keyakinannya dia salah, sesat dia. Meskipun dia ibadah kepada Allah, kita rugi. Makanya harus punya keyakinan yang benar, yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk penyelewengan, kesesatan, perpecahan, dan yang lainnya. Kita harus berpegang pada akidah yang hak ini. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, yang diajarkan oleh para sahabat kepada semua para tabi'in dan yang lainnya. Jadi masalah akidah ini masalah penting. Yang wajib kita berpegang dengan akidah ini. Ada orang-orang yang berpegang kepada akidah yang salah. Akhirnya di mana? Rusak kehidupannya. Tidak barokah hidupnya. Meskipun dia beribadah kepada Allah. Saya ambil contoh. Dan contoh ini banyak. Saya ambil 2 contoh.
Antum pernah dengar, ya mungkin pernah dengar tuh, atau mungkin pernah dibahas tentang Khawarij. Pernah dengar ya? Pernah Khawarij. Khawarij ini kelompok yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Khawarij kelompok yang pernah keluar dari jamaah kaum muslimin dan akan terus dia keluar sampai akhir zaman. Khawarij ini dia keluar mulai munculnya di zaman Utsman bin Affan, tapi yang besarnya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zaman Utsman mulai keluar. Di zaman Ali lebih besar lagi mereka. Bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah. Kehidupannya dia dalam masalah ibadah, masya Allah, ibadahnya luar biasa. Dan disebutkan Rasulullah ibadahnya Khawarij luar biasa, mengalahkan ibadahnya sahabat. Puasanya, bangunnya di tengah malam, dan yang lainnya luar biasa. Tapi Nabi menyebutkan mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya yang hasan, Nabi bersabda, al-khawarij kilabun nar. Khawarij anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah SAW. Meskipun dia ibadahnya benar, artinya ibadahnya masya Allah, sholat malamnya, sholat 5 waktunya, kemudian yang lain-lain puasanya, tapi mereka menyimpang. Bahkan baca Quran, di antara mereka hafal Quran. Cuma mereka, kata Rasulullah, baca Al-Quran, yamruquna minas sahmi, yamruquna minad din kama yamruqu minas sahmi. Kata Rasulullah, dia keluar dari agama sebagaimana keluar panah dari musuhnya. Dan mereka menyebutkan, saya qira'ul Quran rijal la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Kata Rasulullah, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Quran yang dibaca tidak melewati tenggorokan mereka, nggak sampai ganti mereka. Mereka keluar dari agama Islam ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Sesat. Kenapa? Menyimpang dari keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari akidah yang benar, yang punya keyakinan bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir, penguasa yang tidak berhukum dengan Allah kafir, keluar dari Islam. Ini menyimpangnya. Makanya disesatkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang kedua, misalnya, yang kedua seperti Syiah. Ini juga sesat. Bahkan kalau kita lihat ajaran Syiah jauh dengan ajaran Islam. Yang pokok bukan bicara soal sholatnya, bukan soal mut'ahnya, tapi yang pokok bicara soal apa? Bicara soal apa dulu? Yang pokok akidah. Akidahnya sudah beda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beda. Syiah menganggap bahwa Ali sebagai Tuhan, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibakar. Yang buat agama Syiah adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi la'natullah alaihi. Kemudian dia juga mengatakan bahwa sahabat-sahabat, keyakinan ini, sahabat-sahabat menurut mereka sesudah wafatnya Rasulullah kafir. Menurut Syiah, padahal sahabat orang-orang yang mulia diabadikan Allah dalam Al-Quran. Mereka diridhoi oleh Allah dan dijamin dengan surga para sahabat. Yang Nabi mengatakan bahwa para sahabat merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia dari seluruh manusia di muka bumi ini. Tapi dikatakan oleh orang Syiah kafir. Quran ini Al-Quran. Menurut orang Syiah, Al-Quran yang ada ini tidak sama dengan Al-Quran mereka. Mereka punya 3 kali Quran ini. Keyakinan bagi mereka dan termaktub dalam kitab-kitab mereka. Dari ini saja sudah dikafirkan. Makanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengkafirkan Syiah. Ketika Syiah mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini keyakinan. Belum lagi keyakinan lain, banyak keyakinan Syiah yang lain. Tentang Quran, tentang sahabat, tentang imam. Bagi mereka imam itu lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi dan para Rasul. Imam bagi Syiah itu, imam itu masuk dan segala macam lagi sudah. Belum lagi yang lain yang mereka lakukan. Bahwa mereka sudah menyimpang dari siratal mustaqim. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, belajar tentang akidah ini wajib. Dan kita harus tahu tentang akidah yang benar supaya kita tidak keluar dari manhaj yang hak ini.
Bahwa kita harus berusaha bagaimana kita berjalan di atas jalan yang lurus. Rasulullah buang apanya? Buang pendapatku. Kamu ikut siapa? Sunnah Rasulullah. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dibawakan dalam berapa kita. Saya bawakan juga di buku Sifat Salat Nabi, di Muqaddimah Sifat Salat Nabi, di samping lihat di buku Sifat Salat Nabi saya bawakan pendapat para imam itu dengan rujukannya. Semua imam mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Termasuk gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, kulluna rajun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap kita ini bisa menolak dan ditolak kecuali yang penghuni kubur ini, kita Rasulullah SAW. Enggak boleh tolak pendapatnya. Wajib sami'na wa ata'na. Taat, taslim Rasulullah. Wajib. Kalau enggak akan membawa kepada kebinasaan. Makanya Allah menyebut dalam Al-Qur'an, lihat di sini ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka persiskan di antara mereka, dan tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ketaatan kepada Rasulullah ini mutlak. Kalau ada sesuatu perkara, maka kita lihat dalilnya ada atau. Kalau dalilnya ada, tinggalkan kebiasaan kita yang lama atau perbuatan bid'ah, kita tinggalkan. Kita taslim kepada dalil yang ada. Tunduk taslim. Gak boleh rasa hal kalau Allah dan Rasul putuskan satu perkara, gak boleh rasa sempit dalam dada kita, tak boleh. Kita wajib taslim, terima, sami'na wa ata'na. Dan ini orang-orang yang bahagia. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, tentang ketaatan kepada Rasulullah ini mutlak. Kalau kita ingin bahagia, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Makanya umat Islam, mereka semuanya dijamin dengan surga apabila mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, setiap umatku akan masuk surga. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggak. Para sahabat bertanya, siapa yang enggak ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat, maka dia enggak. Jadi orang yang taat kepada Rasulullah masuk surga. Dan nanti perhatikan, kalau orang yang taat, dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, petunjuk, kenikmatan, dan juga diangkat derajat dan dimudahkan masuk dalam surga. Tapi beda dengan orang yang tidak taat kepada Rasulullah, mendapatkan kesulitan, kesusahan, ketidakbarokahan, kemudian dia diancam dengan masuk neraka. Makanya itu dia orang ketika tidak taat kepada Rasulullah, ini fatal akibatnya. Saya ambil contoh. Di zaman Nabi ada seorang yang makan, minum tangan kiri. Nabi ingatkan, makan tangan kanan dan minum tangan kanan. Dengan dasar hadis yang sahih yang terkait Muslim kata Nabi, "Idza akala falyakul bi yamini wa idza shariba falyashrab bi yamini fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimali wa yashrabu bi shimali." Apabila kamu makan, makan dengan tangan kanan. Kalau minum dengan tangan kanan. Karena semuanya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Orang ini biasa seperti kita, kalau kita tegur orang, bilangnya apa? Kidal, kebot. Dari dulu seperti ini. Kata Nabi, kalau kamu demikian, kamu gak bisa angkat tangan kamu. Kaku dia gak bisa angkat tangannya. Kalau tidak tahu Rasulullah, fatal akibatnya. Ini yang sifatnya pribadi. Belum lagi yang sifatnya umum. Ya, itu sudah baca, mungkin sudah dijelaskan oleh para ustaz yang ada di sini. Itu kisahnya perang Uhud. Ketika para sahabat yang memanah, pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu,
Nabi suruh kamu tetap di atas bukit Uhud, menang atau kalah tetap di sana. Ketika mereka melanggar tidak taat, kalah umat Islam untuk perang Uhud. Disuruh tetap menang atau kalah tetap, jangan turun dari bukit Uhud. Mereka turun, akhirnya kalah. Qadarullah wa masya Allah. Ini tidak taat. Makanya ketaatan kepada Rasulullah ini penting, dan itu akan membawa kepada kebahagiaan. Sama aja sekarang sambil contoh. Antum yang sudah punya istri berumah tangga, rumah tangga antum akan bahagia ketika istri ini taat kepada suaminya. Dan itu jalan seorang istri menuju surga. Ketika dia taat kepada suaminya, itu jalan dia menuju surga. Bahagia rumah tangga. Si istri tenang, si suami juga tenang karena taat kepada istrinya. Tapi ketika istri membangkang, nusyuz, durhaka, gak mengalami ketenangan. Si istri gak tenang, suami gak tenang, dengan berantakan. Iya tidak? Kenyataan. Makanya seorang istri wajib taat kepada suaminya, wajib taat kepada suaminya. Gak boleh dia menolak, gak boleh membantah, apalagi melawan. Gak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Bahkan yang paling mulia seorang istri ke suaminya, dia wajib ditaati. Jangan ini, makanya Allah tidak menyuruh kepada wanita itu yang berat, tidak, ringan. Taat kepada suami, laksanakan sholat, puasa, kemudian juga taat kepada suami. Nggak seperti laki-laki. Laki harus mencari nafkah, laki-laki harus berjuang, laki-laki harus berjihad, dan yang lainnya. Tidak seperti wanita, disuruh dia di rumah. Makanya taat seorang istri pada suami akan membawa kepada kebahagiaan. Jadi saya ingatkan juga, aku bisa sampaikan nanti kepada istri-istri atau dan juga akhwat yang ikut hadir. Saya ingatkan dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Mu'arrul Qur'an dan juga yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatul jannati min abwabil jannati sya'at." Kata Nabi, apabila seorang wanita salatkan 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja dia kehendaki. Mudah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Website Jami'ul Sahih dan juga beberapa kitab yang lainnya. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga pakaiannya sempurna, dia pakai jilbab sempurna, dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja dia kehendaki. Mudah. Makanya perempuan wajib taat kepada suami, akan membawa kepada kebahagiaan. Begitu kita semuanya yang laki-laki perempuan wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, membawa kepada ketenangan, membawa kepada kedamaian, membawa kepada keberkahan. Dan antum lihat, kalau orang-orang taat kepada Rasulullah, setiap ada nas dalil dari Quran Sunnah dilaksanakan. Dan ini semuanya mudah. Antum perhatikan, saya ingat kepada antum semuanya, bahwa seluruh syariat, semua syariat semuanya mudah. Nggak ada satu pun syariat yang sulit, tidak ada sama sekali. Semuanya mudah. Baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya mudah. Kenapa? Kadang-kadang orang itu berat melaksanakannya. Berat melaksanakannya karena dia banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Berat melaksanakannya karena dia mengikuti hawa nafsu. Berat melaksanakannya karena dia terpengaruh dengan banyaknya orang. Berat melaksanakannya karena dia sudah terbiasa dengan adat istiadat, kebudayaan dan yang lain yang sulit dia keluar dari tempat itu. Agama Islam semuanya mudah, nggak ada satu pun yang sulit. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. Dan juga Nabi bersabda SAW, inna hadza dina yusr. Agama Islam mudah, tidak sulit. Di seluruh agama ini semuanya mudah, nggak ada satu yang sulit. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan bab yang keempat. Ya, nanti ada tanya jawab. Ya. Bab yang keempat, kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Untuk lihat halaman 35. Tidak semuanya di sini. Satu kedua dalil aja saya sebutkan di sini. Tentang wajibnya kita mengikuti jejak
salafus saleh, mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW telah memuji bahwa para sahabat merupakan generasi yang terbaik dari umat ini, khairun nas bagi manusia. Dan kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengikuti jejak mereka, para sahabat. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 153, kemudian di halaman 36, 37. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikian Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Khatta Rasulullah khatta biyadihi thumma qala, hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yamin wa shimali." ثم قال هذه سبل متفرقة ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan-jalan yang sesat. Tidak ada satupun jalan-jalan ini kecuali dalamnya ada setan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau SAW membaca firman Allah Ta'ala, wa anna hadha siratal mustaqim, sampai akhir. Dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari Allah. Demikian Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Anda lihat di sini, Nabi membacakan ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, digaris oleh Nabi, satu garis. Kemudian di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek. Kata Nabi, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u, dibacakan ayat, ini jalan yang ikuti. Di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek. Kata Nabi, ma min sabilin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Ini tidak ada satu jalan dari jalan yang pasti ada syaitan yang mengajaknya. Pasti ada syaitan yang mengajaknya. Nabi sudah ingatkan, arti jalan-jalan yang lurus, tapi ada nanti golongan-golongan, firqah-firqah, aliran-aliran yang sesat yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Dan ini Nabi sudah ingatkan, dan terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Berpecah belah umat Islam, berfirqah-firqah seperti yang kita lihat. Tapi Nabi sudah memberikan solusi kembali ke jalan yang lurus ini. Itu siratal mustaqim. Lebih jelas lagi Anda lihat di sini. Lebih jelas lagi Anda lihat di halaman 41. Kita melihat di halaman 1. Rasul bersabda, usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyiyya fa innahu man yashmiku ba'di fa ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada ulil amri, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sesungguhnya orang yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, Nabi sudah jelaskan akan terjadi nanti perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Tapi Nabi memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari perpecahan dan perselisihan itu. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian kata Nabi apa? Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gerak kalian. Jadi berpegang pada sunnah enggak cukup hanya pengakuan saya berpegang pada sunnah, enggak cukup. Tapi betul-betul dia pegang, dia gigit, maksudnya sungguh-sungguh berpegang pada sunnah ini.
kita memahami sunnah dan mengamalkan sunnah. Memahami sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah dan mendakwakan manusia, mengajak mereka kepada sunnah. Pegang erat-erat. Kemudian setelah itu Nabi ingatkan kepada umat Islam, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru bid'ah. Kemudian wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah sesat. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah sesat Rasulullah SAW. Pertama kali yang mengatakan beliau. Jadi beliau sudah ingatkan SAW, hati-hati kepada sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi tidak contohkan. Apakah berupa keyakinan, berupa ibadah, atau yang lainnya, atau perayaan yang Nabi tidak contohkan, jangan kamu ikuti. Ini bid'ah, dan setiap bid'ah Nabi mengatakan sesat. Jadi dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Yang mengatakan semua bid'ah sesat, yang pertama kali adalah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah katakan demikian, kita ikuti. Rasulullah selamat. Jadi kemudian lihat takwilan orang, atau pendapat orang, atau ustaz, atau syekh, atau yang lain, kita lihat. Rasul mengatakan semua bid'ah sesat, kita memahami demikian dan kita meyakini demikian. Dan riwayat ini sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baghawi, Syarh Sunnah, Al-Hakim, dan kitab yang Mustadrak disahihkan, disepakati oleh Imam Zahabi dan yang lainnya. Jadi ini tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya. Sebab kita nggak bisa memahami Quran dan sunnah kecuali dengan perantaraan para sahabat, karena mereka yang paling tahu tentang Quran dan sunnah, mereka yang paling paham tentang Quran dan sunnah, dan mereka yang paling dahulu melaksanakan Quran dan sunnah dari Rasul. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa mereka para sahabat adalah sebaik-baik apa? Umat. Kuntum khairat ummatin. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Para sahabat yang terbaik dari semua manusia yang ada sesudah para nabi, sesudah para rasul alaihi wassalam. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, untuk lihat di halaman 44. Di halaman 44 kata Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ini muridnya siapa? Imam Ahmad muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, dan beliau adalah imamnya Ahlussunnah. Beliau ahli hadis Imam Ahmad. Sampai kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kau lebih tahu tentang hadis daripada aku, maka beritahu aku. Untuk menunjukkan apa? Tentang tawadhunya siapa? Imam Syafi'i. Meskipun Imam Ahmad muridnya, tapi Imam Syafi'i mengatakan, engkau lebih tahu dariku tentang hadis. Kalau ada aku tidak tahu, sampaikan kepadaku. Kalau Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah, dan luar biasa Imam Ahmad ini, luar biasa, masya Allah. Betul-betul belajar dengan gurunya Imam Syafi'i, dan beliau luar biasa. Kelebihan oleh Allah Taala, hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Ratusan ribu hadis dengan sanad Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah. Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah indana, yaitu prinsip sunnah, prinsip akidah di sisi kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah, yaitu berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka para sahabat, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan semua bentuk bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Ini dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Ad-Dalikai. Dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini sudah gak betah pengen saya jawab. Ya, berapa penjelasannya belum selesai, tapi udah gak betah. Ustaz juga udah gak betah, pengen tanya jawab juga. Kita nanti di bab kelima itu ada pembahasan tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi aku bisa baca satu persatu poin-poinnya.
Saya jelaskan. Artinya ini kita bicara tentang prinsip akidah Ahlussunnah. Bagaimana sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Satu persatu saya jelaskan dari mulai tentang agama Islam, tentang rukun iman, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini wajib diyakini. Dan yang lainnya ada di sini buku ini. Ya karena waktu kita juga terbatas karena ini hari Jumat. Sampai jam 11 kasih waktu kita, kalau ada yang mau tanya silakan untuk menambah penjelasan dari apalah yang sudah dijelaskan. Silakan. Silakan kalau mau tulis lebih bagus mana. Kalau juga bisa ditulis pertanyaannya di bawah ke depan. Usahakan pertanyaannya yang berkaitan dengan materi lebih dahulu, baru nanti pertanyaanmu nggak apa-apa. Supaya nyambung materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, pertanyaan agama itu mudah, Ustaz. Tapi ketika kita tadabbur Al-Quran, ketika Bani Israil suruh masuk ke Palestina, dia mengatakan inna fiha qaumun jabbarun. Idhab anta wa rabbuka wa nahnu hahuna qa'idun. Fiha qaumun jabbarunnya. Jadi bahwa musuh Islam itu kaum jabbar. Jadi berat gitu merasa kita berat, kita di kampung juga merasa tidak mampu dengan lingkungan walaupun sama Islam hari kita gitu loh. Jadi kita merasa berat gitu. Tapi apalagi kita seperti itu Israel berat, mereka menganggap kita berat, menganggap kita beragama serba berat karena yang memang kelemahan kita. Kemudian dalam surat Al-Tawbah disebutkan juga laqad Allah ala jadi Muhajirin wal ansar alladzina taba'u fi sa'atil usra. Ismana sa'atil usra ya. Yani susah payah. Betul. Agama itu perasaan berat. Kalau khairan. Tidak. Usahakan pertanyaan satu aja yang banyak. Orang yang banyak ratusan yang hadir. Karena berkaitan dua ayat itu Ustaz. Iya. Jadi begini. Bahwa pada hakikatnya agama Islam ini mudah, tidak sulit. Dan itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Karena yang berfirman Allah dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Hajj. Allah menyebutkan di akhir-akhir surah Al-Hajj akan lihat. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj itu, ma ja'alallahu fid dini min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj, di akhir-akhir surah Al-Hajj, Allah berfirman di ayat terakhir, ya, disebutkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan dalam beragama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Allah menjadikan kesulitan. Jadi agama Islam ini mudah. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Nah, sekarang persoalan berkaitan di lapangan. Tadi yang bertanya mengatakan bagaimana saya menghadapi orang di kampung itu susah, sulit. Karena memang mereka mengikuti siapa? Gurunya, kiainya, ustadznya, dan juga seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran nenek moyang. Ya, ketika kita menyampaikan ini sulit untuk menerima kebenaran. Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah sesuai dengan fitrah dan condong kepada kebenaran. Tapi fitrah mereka sudah rusak dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan adat istiadat, dengan dosa dan maksiat dan yang lainnya, sehingga terhalang untuk menerima kebenaran itu. Tapi orang kalau seandainya dia tinggal di satu tempat, gak ada pengaruh apa-apa, dia akan condong kepada fitrahnya dan condong untuk menerima kebenaran. Tapi kalau di masyarakat, artinya sudah bercampur aduk, terkontaminasi sudah dengan berbagai macam pemahaman dan yang lainnya, sehingga ketika kita menyampaikan yang hak ini sudah menerima.
apalagi kiainya, apalagi ustadznya. Radhiyallahu anhu arda. Jadi agama ikut Quran dan Sunnah, bukan ikut tarekat, bukan ikut aliran, bukan ikut golongan Quran dan Sunnah. Ulama menjelaskan agar manusia mengikuti Quran Sunnah, bukan kita ikuti. Ulama menjelaskan sebagai petunjuk jalan ulama ini. Sama seperti kita sekarang ini. Kita dari Indonesia datang ke Saudi nggak tahu kemana kita berjalan. Mekah di mana nggak tahu kita. Orang tunjuk bisa sampai di Mekah depan Ka'bah, ya udah kita menghadap ke Ka'bah. Kalau kita nggak tahu tempat lain, tanya kita itu kemana. Tapi kalau sudah depan Ka'bah, tanya lagi ya. Ini permisalannya. Ketika kita nggak tahu jalan, kita tanya kepada orang, kiblat itu di mana? Saya nggak tahu. Saya tinggal di Jeddah, dia nggak tahu kiblat di mana. Tapi kalau sudah kita sampai di Mekah, masuk Masjidil Haram, depan Ka'bah, tanya lagi nggak pada ulamanya? Ya kiblat depan mata kita. Begitu juga dalam kita beragama. Ulama menunjuki dalil. Dalilnya, ini hadisnya. Yang kita ikuti ulama atau dalil? Dalil yang kita ikuti. Ya kita ikuti dalil, itu yang kita ikuti. Kalau kita belum tahu dalilnya, tanya lagi kepada ulama. Dalilnya sahih atau tidak? Bagaimana penjelasan syarahnya? Boleh tanya. Jadi ini dalam kita beragama, kita harus betul-betul teliti supaya kita tidak sesat. Sama seperti kita antum pulang ke Indonesia, mau beli tanah, beli mobil. Antum tanya nggak suratnya? Tanya suratnya, benar nggak, palsu nggak? Detail tanyanya sampai berhari-hari. Kalau buat dunia, tapi buat akhirat orang kasih. Nih kalau mau selamat nih ikut orang, terima aja samina wa ta'ala masuk. Bila buat akhirat kita nggak mau tanya-tanya. Bila dunia kita luar biasa telitinya. Ini sahih apa enggak nih? Tanahnya gimana? Benar atau enggak ini? Tanya ke BPN dulu. Ya suratnya asli atau tidak? Sertifikat sampai seperti itu untuk dunia. Tapi akhirat kita nggak pernah tanya. Sholat begini, perayaan begini, ngikut aja. Samina wa ta'ala. Kalau samina wa ta'ala pada dalil Quran Sunnah ini kita ikuti, bukan perkataan orang. Jadi jalan-jalan banyak yang dapat manusia yang menyimpang dari siratal mustaqim. Kita hati-hati. Karena Nabi sudah menyebutkan bahwa jalan yang sesat itu banyak, jalan yang selamat hanya satu. Nah, di sini pertanyaan menyebutkan melihat gambaran kondisi umat saat ini di mana Ustadz Ahlus Sunnah selalu mendapat tekanan dan kerusuhan di berbagai tempat dan wilayah. Bagaimana perkataan sebelumnya yang mengatakan pemegang teguh kepada sunnah akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Di satu sisi kita melihat pola hidup Barat yang tertib, rapi, seakan-akan mereka mengajarkan ajaran agama Islam, padahal mereka bukan Muslim. Sedangkan di negeri Muslim dan Muslimnya sendiri kondisinya, akhlaknya, perilakunya jauh dari syariat Islam. Bagaimana pandangan Ustadz pengaruh akidah dalam hal ini terhadap akhlak seseorang? Iya, artinya berkaitan dengan kehidupan seorang Muslim. Kita bicara soal individu pribadi. Artinya kalau kita mengikuti sunnah, antum akan merasakan. Sekarang saya ambil contoh, antum dulu pernah mengikuti perbuatan bid'ah, syirik. Antum bisa rasakan, dia mengalami ketenangan. Ini wakil, nyata yang begitu. Nggak tenang, hidup berbuat bid'ah itu nggak mengalami ketenangan. Tapi begitu antum mengikuti sunnah, Al-Quran, sunnah, ada ketenangan. Dalam hidup kita ada ketenangan, kenikmatan dalam hidup kita. Ada pun soal berbagai macam tantangan, cobaan, ujian. Kita lihat para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Tapi mereka dapat cobaan atau tidak? Dapat cobaan, dapat ujian. Berat ujiannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat cobaan dan ujiannya. Dan itu apa? Untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat, dan untuk masukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam surga. Dengan sebab ujian itu. Para nabi diuji oleh Allah. Maka orang mengikuti para nabi tetap diuji. Atau Nabi Musa dikejar oleh Firaun, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf sampai dilempar dalam sumur, dan yang lainnya sampai Allah angkat menjadi penguasa. Semua diuji dulu. Nabi Isa dikejar oleh Nabi Zakaria, dibunuh oleh umatnya. Nabi Yahya dibunuh oleh umatnya. Nabi Muhammad diusir dari Makkah.
dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dan yang lainnya. Ujian. Jadi kita harus bedakan. Kita menerima Islam yang mudah, mengalami ketenangan dengan cobaan dan ujian. Saya mau tanya kepada Anda, Nabi ini orang yang paling tenang bahagia atau tidak? Paling tenang, paling bahagia dalam hidupnya. Tapi ujian tetap dapat. Ujian sengaja diberikan oleh Allah untuk apa? Agar manusia ini tidak sombong. Ujian diberikan oleh Allah supaya manusia gugur dosa-dosa perbuatan, dosa-dosa yang gugur. Ujian diberikan oleh Allah supaya mengurangi nanti siksaan di akhirat. Dikurangi dengan ujian dan cobaan itu. Banyak manfaat, puluhan manfaat seperti dijelaskan oleh Imam Muqayyid. Manfaat dari cobaan dan ujian. Jadi ujian tetap ada. Adapun berkaitan dengan negara, banyak peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu kembali kepada pelaksananya ulil amri. Tapi kita kembali kepada kita nggak akan ditanya tentang ulil amri kita, nggak akan ditanya oleh Allah. Nggak akan ditanya tentang penguasa kita, tapi Allah akan tanya tentang kita. Bagaimana kita mengurus istri kita, anak kita akan ditanya Allah pada kiamat. Jelas? Nah, Ustaz yang mulia pada halaman 168 yang menjelaskan tentang ilmu nujum astronomi. Barang siapa mempelajari satu cabang ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Pertanyaannya, mengapa ilmu astronomi dikaitkan dengan sihir? Bukankah ilmu nujum dipelajari di sekolah-sekolah? Iya. Ini berkaitan dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan. Artinya meramal dengan bintang. Adapun ilmu perbintangan dalam artian tentang peredaran bintang dan segala macam nggak tercela. Tapi yang jadi masalah ketika dia menjadikan sebagai nisbah, umumnya begini. Di zaman jahiliyah, kalau turun hujan, mereka mengatakan hujan itu turun karena bintang ini. Yang ini kufur kata Allah. Kita harus menisbatkan hujan ini kepada apa? Kepada Allah untuk hujan. Sama seperti orang sekarang dalam buku-buku sekolah dikatakan bahwa hujan itu disebabkan karena teriknya panas. Kemudian panas ini menyerap air, menguap, kemudian turun hujan. Mestinya penguapan yang terbesar di mana? Saudi. Di Saudi. Tidak turun hujan. Setahun sekali. Ini ilmu kafir. Mengatakan bahwa hujan itu karena penguapan air. Karena panas, udara, penguapan, kemudian turun hujan. Ini ilmu kufur ini. Mereka nggak disebabkan hujan kepada siapa? Kepada Allah. Yang turun hujan Allah SWT. Bukan karena penguapan, bukan karena matahari, bukan karena yang lain. Di bawah kota dingin, kota hujan. Tiap hari hujan. Nggak siap kalau hujan. Jadi kita mempelajari ilmu ini nisbatnya kepada Allah. Ada ilmu bintang yang ada itu berkaitan dengan yang dilarang itu tadi, menisbatkan segala kejadian alam ini kepada bintang, atau menisbatkan segala macam yang terjadi kepada bintang. Ini nggak boleh. Ramalan cuaca dan segala macam, ramalan cuaca boleh, ilmu pengetahuannya. Tapi karena bintang ini terjadi hujan ini, karena terjadi musim ini, terjadi penyakit ini, nggak boleh. Artinya semua berjalan dengan apa yang ada dan berjalan dengan ketentuan dan kehendak Allah Taala. Ini sudah jam 11 ya, untuk persiapan untuk Jumat ya. Kalau layani semua pertanyaan jangan selesai. Ya. Dan juga bukunya belum habis. Ya. Kecuali tentang masalah ini aja mungkin. Dalam bekerja kita memiliki pos untuk meminta izin hajian, tapi tidak dikasih. Apakah boleh kita melanggar karena mengambil hak sesuai perjanjian? Ini pertanyaan terakhir. Artinya bagaimana kalau kita punya majikan? Ya. Dua lagi. Itu aja salah. Apa bedanya? Langsung pertanyaan. Ya silakan. Satu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas shiratal mustaqim.
Setiap mukminin berdoa ingin diberikan lurus, bahkan orang muslim yang kamil dalam 24 jamnya tidak kurang 17 kali Fatihah. Tapi ternyata meskipun batu baterai saya ini nomor 1, kecap saya nomor 1, tidak ada nomor 2-nya, ternyata Siratul Mustaqim itu masih butuh fa'il menanjatun farduhu ilallahi. Pertanyaannya hanya satu saja, Ustaz. Mungkinkah ada tanda dari hidupnya sampai matinya, karena semua meyakini ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Siratul Mustaqim tersebut? Adakah tanda-tanda orang yang diridhoi Allah itu yang dilihat umum atau di dalam keyakinan masing-masing? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja Ustaz Hafizahullah ini minta klarifikasi, kemudian minta keterangan, karena itu termasuk penting sekali di halaman 180.